Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak SMPIT Darul Quran. Hari ini kita kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga selalu diberi keberkahan dan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah penghambat perubahan sosial budaya. Dalam dinamika masyarakat, selain terdapat faktor-faktor yang mendorong bagi berlangsungnya proses perubahan sosial, juga terdapat faktor-faktor menghalangi dan menghambat. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat atau terlambatnya iptek. Salah satu aspek pendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Majunya perkembangan iptek menjadi indikator pula majunya taraf perkembangan budaya suatu masyarakat. Sementara, maju dan tingginya taraf peradaban suatu masyarakat menyebabkan masyarakat tersebut akan cepat atau mudah mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap munculnya perubahan-perubahan yang datang dari luar masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Adanya kehidupan masyarakat yang tertutup hingga menyebabkan setiap warganya sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat lain, menyebabkan warga masyarakat tersebut terasing dari dunia luar. Akibatnya, masyarakat tersebut tidak dapat mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain di luarnya. Jadi, ada kurang hubungannya dengan masyarakat lain. Di sini ada yang namanya daerah-daerah yang masih pelosok negeri ataupun yang masih memegang teguh terkait adat dan istiadat. Contohnya orang-orang suku-suku yang ada di Pulau Jawa itu masih ada yang seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat akan terjadinya kegoyaan seandainya terjadi integrasi di antara berbagai unsur-unsur kebudayaan. Memang harus diakui bahwa tidak mungkin suatu proses integrasi di antara unsur-unsur kebudayaan itu akan berlangsung secara damai dan sempurna. Sebab biasanya unsur-unsur dari luar dapat menggoyahkan proses integrasi tersebut, serta dapat menyebabkan pula terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Jadi integrasi kebudayaan sejak zaman dulu, itu pun sejak zaman Wali Songo terkait penyebaran agama Islam, para Wali Songo tidak serta-merta tiba-tiba datang langsung menyebarkan agama Islam dengan frontal, tidak, tapi melalui integrasi kebudayaan. Mereka diajak untuk dakwahnya Wali Songo melalui wayang, dakwahnya melalui adat istiadat, selamatan dan sebagainya. Ini adalah akhirnya masyarakat tidak akan punya rasa takut. Ketika unsur-unsur ini tidak ada, mereka akan mempunyai rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Selanjutnya adalah adat istiadat. Setiap masyarakat dimanapun tempatnya pasti memiliki adat serta kebiasaan tertentu yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Contohnya kalau di Pulau Jawa sendiri, adat atau kebiasaannya adalah ketika menikah mereka mesti cari weton, cari tanggal yang bagus. Ini adalah adat yang harus diikuti oleh masyarakat. Walaupun terkadang ada orang yang masih kurang percaya terkait itu, tapi masyarakat pasti tetap mengikuti hal-hal seperti itu. Contohnya lagi adalah dengan demikian dapatlah dibayangkan bahwa jika dalam masyarakat muncul nilai budaya serta kebiasaan-kebiasaan baru yang akan menggeser kebiasaan lama, apalagi sampai menggeser adat kebiasaan yang telah menjadi pedoman dan dipegang teguh secara turun-temurun, maka nilai serta kebiasaan baru tersebut akan ditentang atau bahkan ditolak. Misalnya nilai-nilai baru di masyarakat yang mengatakan bahwa upacara hajatan dapat dilaksanakan kapan saja, karena menganggap anak-anak milenial hari ini menganggap semua hari itu baik. Tapi dalam suku tertentu di Jawa, apalagi di Jawa, ketika pada hakikatnya semua hari dan bulan itu sama, semuanya itu baik, sekalipun dilaksanakan di bulan Suro, tetapi
Khususnya di kalangan masyarakat Jawa, ada semacam keyakinan yang telah dipegang teguh karena telah menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun, ialah bahwa menyelenggarakan hajatan di bulan Suro adalah suatu pantangan atau yang dilarang oleh adat di Pulau Jawa yang diyakini turun-temurun oleh masyarakat. Sebab jika dilaksanakan menurut keyakinan oleh masyarakat adat sebagainya itu akan mendatangkan mara bahaya atau bencana, mulai tidak langgeng, rezekinya seret dan sebagainya. Khususnya bagi mereka yang tetap menyelenggarakannya. Akhirnya mau tidak mau terkadang masih mengikuti adat dan kebiasaan di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah adanya kepentingan-kepentingan telah tertanam kuat dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem berlapis-lapis. Pasti adanya kelompok orang-orang yang menikmati kedudukan dalam suatu proses perubahan. Selanjutnya adalah prasangka terhadap hal-hal baru atau hal yang asing, ataupun terkadang sikap tertutup. Adanya sikap semacam itu misalnya dapat saja dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa, dikarenakan pada masa lalunya mereka mengalami pengalaman pahit selama berinteraksi dengan bangsa lain atau masyarakat lain di dunia. Contohnya, mereka tidak mau menerima unsur kebudayaan lain. Contohnya seperti bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika oleh penjajahan bangsa Barat. Mereka tidak akan melupakan begitu saja atau berbagai pengalaman yang pahit yang nenek moyang mereka alami, yang diterima oleh masa lalu, dan hal tersebut ternyata berdampak pada munculnya kecurigaan di kalangan bangsa-bangsa Barat ataupun yang pernah dijajah itu terhadap suatu atau apa-apa yang datang dari bangsa Barat. Ini menjadi prasangka yang buruk karena mereka punya pengalaman yang buruk di masa lalu oleh nenek moyangnya tersebut di masa penjajahan. Selanjutnya adalah nilai bahwa hidup ini buruk tidak mungkin diperbaiki. Di kalangan masyarakat terdapat kepercayaan bahwa hidup di dunia ini tidak perlu ngoyo atau tidak terlalu ambisi. Nilai-nilai seperti ini akan membuat seseorang menjadi pesimistis, atau terkadang di adat Jawa atau masyarakat Jawa ada yang namanya nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum ini adalah serta dengan penuh kepasrahan karena mereka nasib hanya yang harus diterima demikian. Dengan demikian manusia tidak perlu repot-repot berusaha, apalagi ngoyo, karena tidak gunanya sebab hasilnya pasti akan jelek. Padahal di dalam agama Islam sendiri Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Boleh kita kona'ah limo ing pandum, tapi kita tetap harus berusaha yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat. Ketika kita limo ing pandumnya itu condong ke arah pesimis, itu yang tidak diperbolehkan, yang akan menjadi sebuah penghambat yang namanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Kalau adanya seperti ini menjadi penghambat yang sosial budaya masyarakat ini akan susah, karena menganggap ya wis lah teko pangeran, teko Tuhan seperti ini. Tapi kita nggak boleh pesimis terkait hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah hambatan yang bersifat ideologis. Adanya faktor penghambat yang bersifat ideologis karena biasanya usaha mengadakan perubahan-perubahan pada unsur kebudayaan. Oleh karena itu, faktor-faktor bersifat ideologis akan tetap menjadi perintah bagi jalannya perubahan-perubahan. Ketika satu orang ini punya ideologi yang sangat kuat, perubahan sosial budaya ini akan menjadi terhambat ataupun susah. Selanjutnya adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional. Apabila di dalam masyarakat muncul suatu sikap mengagung-agungkan akan tradisi masa lampau serta menganggap bahwa tradisi tersebut secara mutlak tak dapat dirubah, maka sudah dapat dipastikan bahwa pada masyarakat tersebut akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses perubahan sosial budayanya. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah lagi apabila golongan yang berkuasa dalam masyarakat juga berasal dari golongan yang bersifat konservatif, yakni suatu golongan yang pada dasarnya adalah penentang atau anti terhadap perubahan-perubahan. Sikap masyarakat seperti ini akan menghambat yang namanya perubahan sosial budaya, karena sangat kental budaya tradisionalnya, akhirnya tidak mau menerima atau mengagung-agungkan tradisi masa lalunya. Ini akan menghambat yang namanya sosial budaya. Bolehlah kita mengagung-agungkan budaya lampau, tapi budaya lampau yang positif,
yang akhirnya budaya lampau ini akan mampu untuk menunjang kita di kehidupan modern atau kehidupan selanjutnya. Mungkin itu saja untuk pelajaran IPS hari ini. Semoga bermanfaat, semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan, dilancarkan rezekinya. Sekian dari Pak Rahman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.